Gof, sudah silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Sehat? Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Melihat senyum-senyumnya yang ceria nampaknya sehat ya. Nah, saya sudah beberapa kali, bukan beberapa ya, beberapa kali maksudnya saya sudah beberapa melihat hanya beberapa mahasiswa PPG yang saya lihat rekamannya. Secara keseluruhan sudah saya lihat dan hasilnya luar biasa, ada perubahan signifikan. Saya berharap Bapak Ibu seperti ini ya, tetap semangat. Mungkin kalau ada kekurangan di sana sini, wajar ya. Kan is nobody perfect, tidak ada yang sempurna, tapi ada juga yang mendekati kesempurnaan gitu kan. Ada bukan berarti sempurna, tapi mendekati kalau nilai itu dari 0 sampai 100 dia hampir 100 lah begitu ya, kira-kira ya seperti itu. Itu nggak perlu saya sebutkan namanya. Artinya saya bersyukur bahagia bahwa Bapak Ibu sudah bisa merekam secara profesional gitu ya. Walaupun mungkin butuh bantuan teknisi dan yang lainnya itu manusiawi ya. Baik Bapak Ibu, saya sudah menyapa Bapak Ibu tadi. Semuanya saya harap hadir hari ini karena kita PPL siklus 2 ya. Setelah Bapak Ibu, nanti saya akan lanjut lagi dengan mahasiswa terbaru. Jadi kita ini estafet angkatan 3 berikutnya. Mungkin Bapak Ibu setelah PPL siklus 2, mungkin nanti ada yang namanya ujian apa namanya kalau yang terakhir tuh UKIN ya? UKIN juga ada, nanti UP juga ada. Jadi Bapak Ibu tahapannya tinggal kira-kira beberapa persen lagi untuk mencapai ke jenjang lulus. Nah, saya berharap semua yang di sini lulus semua ya Bapak Ibu ya. Amin. Adapun permintaan Bapak Ibu, mungkin bukan Bapak Ibu sih yang meminta, mungkin beberapa mahasiswa yang meminta supaya tidak Zoom malam hari, maka kita berharap Bapak Ibu, saya usahakan apapun yang terjadi, kita Zoom-nya paling lambat, selambat-lambatnya jam 5 sore kita sudah selesai. Kalau mahasiswa yang lain di Makassar, di Bali, itu masih malam hari sih mainnya. Cuma mungkin karena ini kendala jaringan ya mungkin ya, yang di rumah mungkin tidak ada jaringan, yang jaringannya ada di sekolah, mungkin harus di sekolah gitu Zoom meetingnya, nggak mungkin juga akan sampai malam seperti itu. Jadi ini kesepakatan kita bersama saja. Untuk seterusnya kita akan melakukan Zoom meeting kalau tidak habis subuh langsung, yaitu jam segini. Ini kebetulan saya di rumah, maka saya bisa melakukan Zoom meeting jam segini. Tapi kalau misalnya nanti saya mungkin tugas luar, tiba-tiba mendadak harus landing atau terbang kemana, biasanya saya habis subuh main gitu ya. Kita nggak masalah. Jadi Bapak Ibu harus siap siaga terjaga ya, tapi mudah-mudahan tidak terjadi itu pernah terjadi sekali waktu itu ketika saya terbang ke Jakarta. Baik Bapak Ibu, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Esa yang sampai detik ini Bapak Ibu diberikan, kita semua ya diberikan nikmat iman, nikmat sehat dan juga diberikan kesempatan untuk bisa bergabung di ruang PPG ini ya dalam rangka PPL aksi nyata atau siklus 2 kita ini untuk menjelang pemantapan dan sekaligus persiapan-persiapan Bapak Ibu untuk menuju kelulusan ya, mudah-mudahan ya lulus semua. Yang seakidah dengan saya, salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di hari kemudian kelak. Tak bosan-bosannya saya menghimbau kepada Bapak Ibu, mungkin hari ini kita masih bisa menghirup udara kemerdekaan, kita hari ini masih bisa belajar dengan tenang, kita hari ini masih bisa bekerja dengan baik, dan itu pun mungkin banyak yang mengeluh di antara kita tidak tahu di belahan dunia sana, yang hari ini juga, yang zaman sekarang juga, di tahun 2023 juga, mereka sedang mengalami kejahatan kemanusiaan. Artinya sangat miris sekali jika kita tidak bersyukur dengan kondisi yang diberikan oleh Allah saat ini. Dan saya memohon kepada Bapak Ibu, siapapun orangnya dan apapun agamanya, mari kita sama-sama mendoakan semoga saudara-saudara kita di sana mendapatkan kemerdekaannya. Karena negara yang pertama kali menyetujui atau
membela Indonesia ketika mau merdeka adalah Palestina. Dan nggak ada salahnya sekarang kita membela mereka seperti itu. Minimal dengan doa di setiap sujud terakhir, bisa ya kalau yang laki-laki di setiap sholat subuh berjamaah ya, karena itu doanya luar biasa. Gitu. Doa kunutnya itu ya. Baik Bapak Ibu, untuk sekarang agenda kita tadi setelah Bapak Ibu selama beberapa hari melakukan asinkronus, yaitu berselancar di LMS dan membuat video, kira-kira nih refleksinya apa? Dan kira-kira nih apa sih tadi yang dibicarakan dengan Bu dosen? Silahkan raise hand satu orang untuk menceritakan kembali, ini namanya refleksi awal ya. Supaya saya tahu di mana letak kekurangannya biar kita mantapkan, di mana letak kelebihannya biar kita tingkatkan. Oke, silahkan raise hand dulu tadi. Siapa yang fokus dengan Bu dosen, apa yang dibahas kira-kira? Sebelum saya akan membahas kupas tuntas satu-satu video Bapak Ibu. Boleh Ibu, siapa nih yang belum kedengaran suaranya? Ibu Widya Rahayu, silahkan. Ya Bu, terima kasih Bu. Tadi kebetulan memang ketika sama Bu Elvira saya yang presentasi tentang refleksi Bu. Memang tadi saya yang, Coba. memang saya yang, jadi yang refleksi tadi siapa aja? Saya aja baru Bu. Oh, baru Ibu aja. Pas pula ya Ibu yang saya panggil Ibu yang sudah. Baik, kalau begitu saya ingin dengar suara Ibu Ligawati. Silahkan refleksi dong. Oh ya, terima kasih Bu. Ibu-ibu dulu. Tadi sama Ibu dosen Bu Elvira kami disuruh presentase tentang refleksi setelah melakukan PPL teks video ya Bu. Itu sekarang Ibu presentase tentang refleksi itu Bu Liga. Bahan Bu Liga. Tadi kan kata presentasi. kata Ibu Widya, kebetulan Ibu Widya yang presentasi. Iya kan? Iya, ya kan? Iya. Maka sekarang saya minta Bu Liga yang presentasi. Silahkan, share. Iya, Bu. Nanti baru bapak-bapaknya, karena selama ini yang aktif bapak-bapaknya dulu ya. Sekarang gantian mak-maknya, bapak-bapaknya gantian. Lady first. Setelah Bu Liga nanti saya kasih waktu yaitu Ibu Emma. Emma di sini ya? Ya Bu. Nah, boleh nanti saya kirim boleh Bu melalui teman saya yang presentasi. Boleh. Ibu belum bisa share screen? Ini menggunakan Chromebook Bu, nggak bisa dia dipakai untuk men-share screen Bu. Datanya biasanya bisa. Saya coba Bu. Kalau Chromebook biasanya bisa Bu share screen. Udah saya coba Bu, nggak bisa dia yang ini. Oke Bu, nggak apa-apa. Silakan Ibu Linda, Ibu Liga. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang pertama hasil refleksinya yaitu jurnal refleksi tempat nama sekolah SMA Negeri 3 Bangko Pusako menggunakan model PJBL. Bu Liga, belum. Belum. Belum Bu, tapi ini Explorer-nya baru yang kelihatan. Belum terbuka. Belum. Oh iya, loh. Oh iya, bentar lah Bu. Sudah apa? Belum. Baru Explorer-nya. Belum Ibu buka itu bahannya. Iya, makanya saya pikir Ibu mau membacakan dari situ loh. Kok belum ada share screen-nya gitu. Saya lupa nggak nanya ya tadi Bu, ya udah nampak apa belum gitu. Ini ini Bu. Udah nampak. Udah nampak kawan-kawan? Belum. Tapi belum. Sabar Bu. Tuh Bu. Udah. Udah. Udah.
Ini yang pertama jurnal refleksi. Yang deskripsinya yang pertama kelebihan pembelajaran. Yang pertama pembelajaran lebih menarik dan menyenangkan. Kemudian menerapkan TPEK dalam pembelajaran. Ketiga, peserta didik lebih aktif dalam pembelajaran karena kegiatan berpusat pada peserta didik. Peserta didik lebih bersemangat menyelesaikan proyek yang diberikan guru. Peserta didik sangat antusias untuk maju ke depan mempresentasikan hasil proyek kelompoknya. Kemudian, peserta didik bisa berkolaborasi dengan baik dengan kelompok masing-masing. Kekurangan pembelajaran. Yang pertama, kesulitan mengontrol waktu pembelajaran. Kedua, beberapa peserta didik masih kesulitan dalam pembuatan proyek. Yang ketiga, banyaknya peralatan yang harus disiapkan. Kemudian yang keempat, masih ada peserta didik yang malu bertanya ketika mengalami kesulitan dalam mengerjakan proyek. Rencana tindakan untuk mempertahankan kelebihan pembelajaran. Yang pertama, menjadikan suasana pembelajaran yang menarik dan menyenangkan. Kemudian selalu memberikan motivasi kepada peserta didik. Yang ketiga, memberikan apresiasi atau reward kepada peserta didik. Kemudian yang keempat, menggunakan TPEK dan menggunakan media pembelajaran yang inovatif. Yang keempat, rencana tindakan untuk mengatasi kekurangan pembelajaran. Yang pertama yaitu memperbaiki manajemen waktu pembelajaran, kemudian mempersiapkan media benda konkret yang cukup. Yang ketiga, dapat memantau peserta didik dengan baik dalam diskusi kelompok sehingga semua peserta didik bisa aktif dalam diskusi. Kemudian yang keempat, berusaha memusatkan perhatian siswa khususnya saat menjelaskan materi pelajaran. Yang kelima, kesesuaian model metode pembelajaran dengan pencapaian tujuan pembelajaran. Project based learning sangat sesuai dalam pencapaian tujuan pembelajaran dengan menggunakan PJBL, peserta didik menjadi antusias dalam pembelajaran dan juga dapat meningkatkan keaktifan dan mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan kolaborasi dalam pembuatan proyek yang ada dalam LKPD. Praktek baik yang dapat direkomendasikan dari pembelajaran, yang pertama, menyajikan materi pembelajaran dengan menggunakan PPT yang disertai dengan gambar dan video yang relevan dan menarik. Yang kedua, menyampaikan tujuan dari pembelajaran dan topik masalah yang berbasis HOT. Yang ketiga, menerapkan model pembelajaran project based learning dan melaksanakan pembelajaran sesuai dengan sintaknya dengan menggunakan LKPD. Catatan yang ketujuh, catatan tambahan. Guru harus lebih maksimal dalam pemanfaatan teknologi dan pembelajaran dan menggunakan metode atau model pembelajaran yang menarik agar peserta didik lebih antusias dan termotivasi dalam proses pembelajaran. Itulah kira-kira hasil refleksi dari Baik Bu Liga, terima kasih. Screen videonya sekarang. Saya ingin lihat apakah sesuai dengan refleksi yang Ibu buat. Silakan share screen video pembelajaran Ibu. Saya akan lihat apakah sesuai jawaban Ibu dengan video real nyatanya. Silakan. Yep.
Udah nampak, Bu? Belum Bu, Udah sedang nampak, Bu? kasih layar laptopnya aja Bu. Aku masih layar laptop. Sebentar ya, Bu. Oke. Ini, Bu. OTW Bu, OTW. Sedang OTW dia. Oh, nampak gambar ibu yang cantik pakai jilbab biru, baju pink. Suaranya nggak kedengaran Bu, volumenya. Coba volumenya Bu. Iya, Bu. Gimana Jadi itu ya? dicepet-cepetin ya Bu ya. Apa dari pertama Bu. Cepatan, Bu? Jangan Oh, cepatkan, enggak, alamnya enggak, aja iya, Bu. padanya. Iya, Bu. volumenya. Suaranya belum kedengeran Bu, suaranya. Ini udah, Bu, volumenya. Bapak Ibu apakah dengar suaranya atau saya aja nggak dengar? Nggak dengar, Bu. Dengar, Bu. Iya Bu, nggak dengar. Tapi memang kemarin gitu Nggak juga. dengar, Bu. Ya kemarin Aduh, gitu juga. gimana volumenya? Iya, kayak Ya, gitu sebelumnya juga. gitu juga memang. Tapi di sini udah kenceng suaranya. Di mana mau ngapa suaranya di sini ya? Astagfirullah. Atau coba lepas apa itu, Bu? Apa headphone? Hah? Headphone. Coba aja. Coba. Apa, Bu? Headphone Ibu. Yang colokan headphone ke komputer. Yang mananya, Bu Wit? Mana cara masangin nih Bi? Colokan headphone. Nggak bisa juga ya? Enggak, udah ditutup kameranya. Belum dengar Bu. Mana suaranya di sini nggak kenceng kah? Mungkin Di Ibu sini pakai headphone-nya, saya coba dilepas earphone-nya. Terus lepas Terus? semua coknya. dicabut gitu ya, Bu? Iya, iya. Ya Cabut, cabut. udah dilepas, Bu. Udah, play. Mulai dari awal Bu. Oke. Suaranya memang nggak jelas ya Bu. Nggak kedengeran suaranya Bu. Coba berikan saya video yang nggak terlalu panjang tapi bisa didengar. Artinya dia ringkasan dari awal sampai akhir pun nggak apa-apa. Ini video yang 2 kali 30 menit ya? Ini 30 menit aja ya? Iya, yang 30 menit, Bu. Ini video pendek. Video panjangnya ada? Iya, ini video pendeknya, Bu. Ini yang lengkap.
Atau memang kalau di YouTube seperti ini juga? Ada kendala? Baik, kalau ada kendala untuk liga karena saya ingin semua presentasi, nggak apa-apa. Nanti aja nanti minta tolong dengan yang Ibu Liga yang ada sekarang ini supaya bisa terdengar videonya. Maka kita lanjut ya ke Ibu siapa tadi, Ibu Emma ya? Iya, Bapak Bu. share dulu. Tolong sama Iya, Bu. Pak Eka, Bu. Iya, Bu. Iya, Bu. Jadi Bu Liga terima kasih tadi atas presentasi refleksinya. Berarti Bu Liga sudah mengalami perkembangan mana yang lebih baik, mana yang baik ya. Artinya Bu Liga tadi sesuai dengan yang Ibu bilang bahwa Iya, Bu. sudah mengalami pembelajaran yang menyenangkan, ya kan? Itu kelebihannya. Dan kekurangannya mungkin Bu Liga juga tadi sudah jelaskan bahwa mungkin masih ada yang belum paham dan sebagainya gitu ya. Cuma saya kan belum melihat videonya. Jadi Bu Liga tolong dipersiapkan. Nanti akan jeda dulu dengan Bu Emma. Setelah Bu Emma mungkin nanti akan kembali Liga. Bu Emma kira-kira udah siap atau belum? Udah Kalau Bu Emma kirim dengan Pak Eka. Gimana Pak Eka? Tunggu ya, bentar Bu ya. Nah, Izin mohon saya maaf ya, Pak Eka. Bu Emanya Bu Asih. ya silakan. Silakan. Ya Bu. Sambil Pak Eka mempersiapkan itu, Bu Emma kira-kira sudah presentasi tentang refleksinya? Belum? Belum, Bu. Tadi baru Nanti sekaligus, ya. nanti sekaligus presentasi ya Bu ya. Ya. Video. Ya Bu. Nanti setelah video baru presentasi. Nggak apa-apa kita pakai alur maju mundur. Deduktif atau induktif ya. Udah, Kita Pak pakai Eka. dua-dua. Kalau tadi Udah nampak Bu Wit? Udah, Pak Eka. udah. Ya, berarti kita play ya. Ya, kita mulai ya. Keluar suara. Udah. Keluar. Udah mantap Pak. Oke. Tapi kekecilan suaranya Pak. Agak dibesarkan coba Pak. Oke Bu. Udah full Bu. Ibu melaksanakan PPL Aksi 2 di SMA Negeri 3 Sumeneb Timur. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran, terlebih dahulu membaca doa terlebih dahulu ya. Semangat baca doa dulu.
misalnya mengukur tinggi badan, apa lagi? Mengukur jumlah penduduk, apa lagi? Ya, membuat nilai lapor atau mengukur tinggi badan. Ini data tersebut ya. Jadi untuk hari ini materi yang akan Ibu ajarkan yaitu tentang statistik. Yaitu di mana statistik adalah apa? Ada yang tahu coba? Apa? Pengelolaan data yang disajikan dalam bentuk tabel, grafik, diagram, dan lain sebagainya. Ya, untuk kelompok lain ada yang tahu? Ya. Statistik adalah sebuah bidang yang mempelajari tentang analisis data dan pengujian data. Ya, jadi anak-anak ibu semua sudah tahu ya apa yang ibu Nah, tentu sebelum kita memulai pembelajaran, ibu akan membagi dulu bahan ajar atau materi ajar yang akan kita pelajari. Jadi per kelompok ya. Ya, Bu. Pasti. Sebelum kita masuk untuk ke pelajaran statistik, kita inikan dulu tujuan dari pembelajaran kita, yaitu satu, yaitu melakukan serangkaian pembelajaran dengan model project based learning. Peserta didik dapat merancang bentuk tabel distribusi frekuensi data berkelompok dengan baik. Nah, untuk yang kedua, yaitu melakukan serangkaian pembelajaran dengan model project based learning. Peserta didik dapat menggunakan alat sederhana untuk membuat tabel distribusi frekuensi. Yang ketiga yaitu melalui serangkaian pembelajaran dengan model project based learning, peserta didik dapat menafsirkan data statistik dengan tepat. Sebelumnya Ibu sudah menyampaikan kepada anak Ibu sebelum kita masuk ke ini, materi kita pembelajaran ini menggunakan model project based learning. Berarti kita menggunakan project. Project itu di situ menghasilkan karya. Siswanya menghasilkan suatu karya. Jadi kita mengambil data itu harus dengan data dengan akurat. Kita ambil dulu datanya. Di sini kita cari apa kemarin? Mencari tinggi badan. Kelas 12 IPA ya. Jadi di situ sudah kalian ukur, sudah kalian cari hari sebelumnya. Jadi di hari ini kita cari dia data itu, kita susun dan kita buat ke dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Nah, jadi sudah bisa kan? Untuk mencari dari data statistiknya dicari terlebih dahulu, kemudian datanya disusun terlebih dahulu, baru kita cari nilai kita membuat. Nah, jadi anak-anak ibu semuanya setelah mengambil data yang kemarin dicari datanya itu, buatlah dalam bentuk poster. Tugasnya di sini mengerjakan LKP. LKP Gimana Bu? Sudah sampai sisa saja? Iya Bu, cuman kalau saya tengok kan itu Bu jaringannya mungkin kok diulang-ulang, tapi kalau secara ininya kalau langsungnya enggak seperti itu. Itu dia mungkin bolak-balik dia saya tengok itu di videonya itu. Oh, itu video yang di LMS juga seperti itu. Saya belum cek yang di LMS. Saya baru cek yang di YouTube Ibu. Kalau yang di YouTube itu dia enggak ada seperti itu, makanya saya tengok kok putus-putus dia kayak gitu, mungkin jaringan. Jadi bagaimana Bu? Jaringan saya mungkin tuh memang. Iya, dia
Ya, bergerak. mungkin jaringan Jaringan saya. ya, mungkin jaringan Pak Eka ya. Bu Emma, saya mau Iya, ditanya dulu dengan pembuatan proses video Bu Emma. Ketika iya, saya di Zoom meeting sebelumnya, Ibu Emma pernah bilang sekali iya, buat kita tolong orang bayar 500.000. Benarkah iya, itu? benar Bu. Apakah ini masih terjadi lagi yang di sini, yang sekarang video ini? Ya masih dia Bu. Berarti yang 500.000 itu 2 kali saya PPL Bu. Oh, begitu. Oh, jadi 500.000 2 itu kali ambil video. videonya 2 kali, PPL 1, PPL 2. Iya, Siklus 1, siklus 2 gitu ya Bu ya? iya, iya Artinya Bu. Ibu teken kontrak lah ibaratnya sampai tuntas dengan dia gitu ya? Ya nggak bisa nggak Bu. Dimintanya seperti itu Bu. Ya maksud saya Ya, 500.000 itu sampai selesai, sampai tuntas gitu ya? iya Bu. Pak Papa Bu, itu sudah kalau dibuat sudah lengkap ya itu sudah, kalau memang seperti itu ya ikuti saja. Tapi Bu, saya Iya, berharap Ibu juga mengambil pembelajarannya, Ibu ya. iya Karena Bu. kalau boleh saya tahu, Ibu berapa tahun mengajar? Udah berapa lama mengajar? Dari 2006 Bu. Kalau Berarti PNS-nya sudah 2008, 17 tahun. 2006 PNS ya Bu ya? PNS atau PNS 2008 Bu. berarti sudah sekitar 15 tahun ya, 16 tahun ya? Iya Bu. Berarti samalah, saya 2005 Bu, Ibu 2006, beda tahun kita Bu ya. Ya, Nah, di jadi tugas pertama nggak ada ini Bu, nggak ada listrik, nggak ada jaringan, nggak ada sama sekali Bu. di Aceh Bu ya? Ya, pelosok jauh di pulaunya Bu, lagi pulau Di ke pulaunya ya. iya Bu. Jadi rumah Ibu juga sama, nggak ada jaringan, nggak ada listrik juga? Kalau sekarang udah dimutasi, udah saya minta, udah di kotanya tapi kan, kalau di kotanya jaringan memang hilang-hilang, kalau di kampung memang nggak ada sama sekali Bu, gitu. Kalau yang Ibu mengajar, tadi saya lihat muridnya agak lumayan walaupun tidak banyak. Itu apa sekolah kecil? Sekolah kecil Bu, itu sekolah kecil seperti yang Ibu sarankan kemarin itu ada siswanya yang tidak datang. Saya minta tolong ke wali kelasnya yang kelas 1 sebelah untuk membantu saya seperti itu. Wali kelasnya yang memanggil langsung Bu, seperti itulah. Digabungkan ya, digabungkan pembelajarannya ya. Iya Itu pun Bu. kalau kelas normal nggak sampai 30 itu tadi ya Bu ya. Mungkin Iya, hanya sekitar cuma 20-an 18 orang Bu, satu kelas itu Bu. orang. Ya, ya. Nggak apa-apa Bu, jadi prosesnya sudah saya lihat. Mungkin karena jaringannya tadi hilang timbul. Jadi di pembukaan doanya pun bacaan ayat suci Al-Qur'annya merdu ya Bu ya. Memang itu kelebihan Ya, daerah istimewa Aceh ya Bu ya. Doanya membaca ayat-ayat suci langsung. Kalau kita yang di kota atau nasionalis biasanya kan berdoanya sebelum belajar mari kita berdoa mulai selesai gitu ya kan. Tapi ini langsung dibacakan ayat-ayat suci. Dari situ sudah merdu, karakternya sudah terbentuk. Lalu Ibu menyampaikan tujuan sampai situ saya belum lihat semua, itulah sayangnya kendala jaringan. Jadi nanti akan saya lihat di refleksi Ibu. Nah, ketika menyampaikan tujuan pembelajaran, itu ketika doa tadi siswa sangat khusyuk dan bagus. Tapi memang agak panjang ya doanya ya. Doanya baca Al-Fatihah sampai baca doa belajar juga. Lalu dengan menanyakan kabar juga sudah bagus. Tapi ketika menyampaikan tujuan pembelajaran, memang mungkin karena Ibu lembut orangnya ya. Jadi siswa ini mungkin saya lihat tadi agak sedikit ada yang mungkin karena lama gitu ya Bu ya, banyak jadi ada yang mengantuk gitu. Artinya Ibu belum menyediakan pembelajaran yang menarik, tapi secara keseluruhan Ibu sudah saya tepuk tangan. Sudah bagus karena Ibu sudah berjuang, itu namanya. Penuh perjuangan saya Bu, hari itu saya telepon Bu Elvira, saya WA dia, saya minta tolong. Pas sampai saya di sekolah, mati lampu Bu. Mati lampu itu ada 3 jam, saya disuruh cari gingset sana-sini, minjem ada besar, nggak bisa saya bawa Bu. Jadi anak-anak pun sudah nggak mau lagi, saya udah putus asa Bu. Iya, udah nggak mau lagi. Tepuk tangan, udah berhasil Bu ya. Dapat udah nggak mau lagi Bu, setelah saya kan don't cry, yang don't cry. Pokoknya jangan putus asa, jangan bersedih. Pada hakikatnya saya
memberikan yang terbaik, Ibu ya. Ya. Saya selalu memberikan yang terbaik baik itu untuk guru penggerak saya maupun mahasiswa-mahasiswa saya. Karena saya juga selalu diberikan yang terbaik gitu oleh waktu saya sertifikasi tahun 2012 itu langsung dari profesor. Itu mungkin kalau Ibu berhadapan langsung dengan profesor saya atau yang S3 pada saat itu Ibu mungkin pingsan langsung. Karena pada saat itu teman saya yang hamil tua melahirkan di situ, nggak lulus. Karena dia shock terapi dengan perkataan-perkataan mereka yang tegas, tapi agak nyelekit gitu ya, kayak ibarat setajam silet gitu ya Kak. Jadi memang tajamnya membangun sih, jadi dia berkata bahwa begini nih, gue mau sertifikasi, begini nih yang mau habisin uang negara, mengajarnya aja masih kayak seperti ini, yang seperti biasa gitu. Terus sampai bahasanya kalau orang Batak itu kan Bu agak sedikit kasar, padahal hatinya baik gitu kan, bukan? Jadi kasar-kasar itu keluar. Jadi yang lain Ibu, ada yang opname, ada yang anaknya kan saya bilang berkali-kali yang dengan yang daring ini beruntung Bapak Ibu daring, beruntung sekali karena tugas-tugas bisa dilakukan di belakang layar, dibantu oleh siapapun, nggak apa-apa seperti Ibu dibantu. Kalau Ibu tetap muka langsung face to face seperti zaman saya dulu, memang cuma 15 hari face to face, tapi tugas asli di situ dikasih, di situ dikerjakan. Sampai ada seorang guru yang anaknya 3 dokter anaknya jenius. Bahkan ada yang anaknya S2, sudah dosen. Bahkan ada yang nanya S3, sudah disertasi. Bapaknya nggak lulus sertifikasi. Remedial. Karena pada saat itu, disitulah penilaian dari jam 7 pagi sampai jam 5 sore, rata cuma makan dan sholat. Setelah itu, apalagi ujiannya di hari terakhir. Hari terakhir itulah ujian, lulus tidak lulusnya di situ. Nah, Bapak Ibu nanti ada ujian yang namanya UP. Nah, itulah menentukan. Jadi, saya kebetulan walaupun termasuk korban yang dibentak, semua kan dibentak tanpa ampun. Tapi karena saya menanggapinya hal positif, saya bekerja keras sampai jam 4 pagi kami kos, jam 7, jam 5 sore selesai, jam 5 sore kami mengerjakan tugas, habis maghrib kami mengerjakan tugas, sampai jam 4 kami nggak tidur. Jam 7 pagi harus sampai di gedung itu, berarti saya cuma tidur 1 jam. Jam 5 setengah 6 udah bangun, jam 7 harus di ruangan. Dan itu saya bayangkan tidur 1 jam 1 hari demi tugas sertifikasi. Saya sudah mengalami tahap itu. Ya, jadi pada saat itu saya berusaha. Saya sudah baik nih menampilkan pembelajaran. Ibu kalau mau memberikan pembelajaran seperti itu, kena dosen saya memang Ibu pingsan langsung. Itu masih salah di mata dosen saya pada saat itu, di mata profesor. Jadi harus betul-betul hidup, menampilkan ada media di depan. Ini media. Saya waktu itu menampilkan gradien, persamaan garis lurus. Itu kan teori banyak kan. Nggak mau. Harus ada barang prakteknya. Wujud konkretnya. Udah saya tampilkan tebing, udah saya tampilkan foto, udah saya tampilkan video. Nggak mau juga. Harus ada karton lagi, harus ada semua. Jadi alat peraga itu lengkap. Nah terakhir, udah kesel pasti ada ya kan. Terakhir Pak dosen itu langsung menjadikan saya menjadi asistennya. Nomor 18, kebetulan saya ada 18. Nomor 18 maju ke depan. Siap Pak, kamu duduk di sini, kamu jadi asisten saya. Nilai kamu sudah saya kasih tinggi 92, 98 terakhir. Hampir menjelang 100. Yang lainnya ada yang 60, 70. Nah, jadi saya Bapak Ibu, saya sejak saat itu berazam. Kalau saya diamanahkan jadi dosen atau jadi pamor, nggak akan mau mempersulit anggota saya. Itulah hazam saya. Dan saya buktikan saat ini Bapak Ibu, saya tidak akan pernah mempersulit Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu tetap berusaha yang terbaik, gitu kan. Bahkan ada yang japri saya, Bu, apakah nilai saya rendah? Saya nggak perlu sebut namanya, ya kan, ada di sini pasti senyum-senyum dia kan. Tidak, saya bilang, saya tidak pernah memberikan nilai rendah. Ya, serendah-rendahnya saya beri nilai itu di atas 85. Ya, setinggi-tingginya bisa 198, paling pol 100 ya 98. Jadi dengan Bapak Ibu seperti ini, ketahuilah bahwa kami ini pada hakikatnya membantu Bapak Ibu, tapi bukan berarti Bapak Ibu manja, bukan berarti Bapak Ibu layas, karena kami juga bisa tegas kan seperti itu. Nah, seperti perjuangan Bu Emma tadi kan sudah, kalau ibarat bahasanya udah berdarah-darah gitu Bu Emma ya, berdarah-darah istilahnya sudah merangkak, merayap-rayap ya Bu Emma ya, sudah menyediakan pembelajaran sampai bayar orang sampai ini, dan saya hargai itu. Makanya Bu Emma saya kasih aplaus tepuk tangan. Tapi begitupun Ibu Emma nanti ketika lulus, mohon tetaplah menjadi guru yang lembut dan tidak pernah meninggalkan tugas,
ya kan Bu? Karena banyak guru yang sudah sertifikasi malah rata-rata dia banyak meninggalkan kewajibannya gitu ya. Dan yang penting gini, yang penting aplikasi di lapangannya. Aplikasi di lapangan, tetaplah menjadi guru yang digugu dan ditiru. Apalagi ini mau hari guru ya. Seperti itu Bu Emma ya. Semangat ya Bu Emma ya. Silakan Bu Emma refleksinya boleh dipresentasikan. Untuk yang lain nanti setelah Bu Emma, setelah ini siapa lagi Ibu? Satu lagi nih nanti. Bu Liga tadi, Bu Liga sudah ready? Ibu Hidayatul Asmi ya selain ini ya. Bu Eka, Ada? tak tolong Pak. Ada Bu Hidayatul Asmi? Ya Bu. Maaf, Ada. Jurnal refleksinya berarti. Jurnal refleksi Bu. Sebentar Bu ya. Ya, dapat pahala amal jariah PK ya. Ini apa Bu? Banyak Laptop saya pahala di sini. Sendiri Bu, kalau saya pakai Bu untuk Pak Zoom. juga dapat pahala merekam, banyak dapat pahala. Pak Togof belum dengar suaranya. Siap Bu Hidayatul Asmi Pak Togof ya. Mungkin Pak Togof terakhir untuk hari ini. Nanti kita ada pertemuan lagi di tanggal 24 kalau nggak salah ya. 24 ya. 24 Zoom meeting terakhir ya. Ini Bu Emma. Ya, udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini hasil jurnal refleksi saya. Itu di sini deskripsi kelebihan-kelebihan pembelajarannya, yaitu siswa antusias dalam mengikuti pembelajaran tentang materi statistika, membuat tabel distribusi frekuensi data berkelompok. Yang kedua, siswa mudah mengerti dan memahami pembelajaran statistika dengan mencari data secara langsung dengan mengukur tinggi badan siswa, kemudian menyusun data mulai dari data terkecil sampai data terbesar, mencari nilai jangkauan, banyak kelas dan panjang kelas, kemudian merancang tabel distribusi frekuensi data berkelompok yang dibuat dalam bentuk poster. Nah, tugas proyek yang diberikan oleh guru. Dengan adanya Project Based Learning, PJBL, berbantukan media Padlet, pembelajaran jadi lebih menarik. Dengan adanya Icebreaking, siswa menjadi semangat mengikuti pembelajaran. Kemudian yang kelima, menuntun guru dalam berkreasi untuk pembelajaran bersifat menyenangkan, kreatif dalam proses pembelajaran sehingga membuat siswa lebih aktif selama pembelajaran berlangsung, berdampak pada tujuan pembelajarannya. Kemudian yang keenam, siswa dilatih untuk selalu berpikir kritis dan terampil dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Yang ketujuh, bisa memicu peningkatan aktivitas siswa di kelas. Yang kedelapan, siswa terbiasa untuk belajar dari sumber yang relevan. Nah, kekurangan pembelajaran, guru mungkin kurang memberikan pujian kepada siswa dalam pembelajaran statistik, membuat tabel distribusi frekuensi. Siswa masih ada yang suka main, ada yang keluar juga, telat, dan lainnya pada saat pembelajaran berlangsung. Nah, situasi kelas mungkin kurang terkoordinir karena kan kegiatan belajar masih terbilang dengan metode teacher center, program pembelajaran masih tertinggal dan kurang terkonsep. Nah, kemudian yang keempat, memerlukan banyak waktu dalam proses pembelajaran. Yang kelima, guru harus selalu memantau setiap aktivitas siswa, jadi aktivitas guru harus lebih ekstra. Kerja keras dalam pada setiap aktivitas siswa. Kemudian rencana tindak lanjut untuk mempertahankan kelebihan pembelajaran itu guru mencoba menerapkan pengkolaborasian berbagai macam model atau media pembelajaran dengan berbantuan media Padlet. Yang kedua, guru mengubah strategi pembelajaran yang berkaitan dengan konsep kontekstual kehidupan nyata peserta didik. Yang ketiga, meningkatkan psikis peserta didik berdasarkan dinamika
perubahan sosial dan perkembangan zaman, memfasilitasi siswa dengan hal-hal baru yang menarik perhatian siswa dalam meningkatkan hasil belajar. Nah, rencana tindakan untuk mengatasi kekurangan pembelajaran, guru berupaya memotivasi siswa dalam dengan memberikan pujian berupa sapaan lisan atau tepukan untuk mengapresiasi peserta didik supaya tetap semangat dalam pembelajaran. Kemudian guru harus lebih mengutamakan metode pembelajaran yang menarik daripada materi yang akan diajarkan dan lebih mendalami serta mengaplikasikan pembelajaran inovatif menjadi salah satu alternatif pembelajaran yang maksimal serta meningkatkan kemampuan guru dan siswa dalam berinteraksi saat pembelajaran berlangsung. Nah, kesesuaian model-model pembelajaran dengan pencapaian tujuan pembelajaran. Dari pembelajaran yang dilakukan, model pembelajaran yang cenderung lebih sesuai dengan menggunakan Project Based Learning, PJBL, berbantukan media Padlet pelajaran. Juga melibatkan siswa untuk berpikir kritis dan terampil dalam menyelesaikan suatu permasalahan, memecah masalah melalui tahap-tahap pembelajaran, sekaligus mampu meningkatkan keterampilan kemampuan siswa dalam pembelajaran. Nah, praktek baik yang dapat direkomendasikan dari pembelajaran itu dengan menerapkan model pembelajaran Project Based Learning dengan media Padlet, ternyata siswa lebih semangat dalam mengikuti pembelajaran dengan model Project Based Learning berbantuan media Padlet, memiliki keunggulan lebih memahami isi pelajaran, menantang siswa untuk menemukan pengetahuan baru, meningkatkan aktivitas pembelajaran, memahami masalah dalam dunia nyata, lebih menyenangkan dan mengembangkan tingkat kemampuan berpikir kritis siswa. Nah, catatan tambahannya di sini, penggunaan Project Based Learning dalam berbantukan mediakan Padlet membuat pembelajaran statistika atau tabel distribusi frekuensi data berkelompok semakin menarik bagi peserta didik. Yang kedua, untuk efektif pembelajaran akan lebih lagi. Padlet merupakan salah satu aplikasi berbasis online dengan menyediakan desain berupa template dan fitur-fitur yang menarik. Nah, yang keempat, guru dapat menggunakan berbagai mode pembelajaran guna untuk memperbaiki kegiatan belajar dan dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Jadi itu hasil jurnal refleksi saya, Bu. Baik, terima kasih Ibu Emma atas presentasinya. Tadi saya sudah simak dan kita sudah simak bersama, sangat bagus ya presentasi refleksinya. Meskipun videonya mungkin belum sempurna kita lihat ya Bu, karena jaringan mungkin Ibu. Iya. Di sini Bu, yang ingin saya tambahkan lagi, Ibu kan menampilkan statistika ya. Ya, saya lagi-lagi saya memaklumi kondisi Ibu. Jangankan ingin menampilkan pembelajaran yang menarik untuk mengkondisikan anak belajar saja susah. Tapi yakin lagi, nanti ketika Ibu masuk di kelas, walaupun jumlah kelas Ibu 5 orang, Ibu melakukan pembelajaran yang menarik, dunia akan melihat. Jadi statistika tadi di sini Ibu melakukan pengukuran tinggi badan. Seharusnya Ibu bisa menunjukkan sampel tadi di depan ketika tujuan pembelajaran. Jadi buatlah pembelajaran menarik inquiry, menemukan. Jadi si siswa itu yang menemukan konsepnya, tujuan pembelajarannya. Ibu ambil sampel 5 orang ke depan. Ibu bawa lingkaran baju. Ibu ukur tinggi badannya. Tinggi badan antara yang 1 dengan yang 2, dengan yang 3, dengan yang 4, dengan yang 5. Kan kita ingin mencari nanti di situ dengan 5 orang di situ, Ibu bisa menentukan meannya, Ibu bisa menentukan mediannya, Ibu juga bisa menentukan modusnya, anak-anak bisa tahu, ya kan? Ketika Ibu ambil tinggi badan yang bervariasi dan tinggi badan yang sama. Kalau yang sama ada 2 orang, berarti kan dia modus kan dia yang muncul, ya kan? Kalau dia di rata-rata, berarti kan dia mean atau mean, ya kan? Kalau nanti dia dapat nilai tengah, berarti kan dia median. Nah, dengan sendirinya seharusnya itu bisa aktif, jadi siswa tidak mengantuk. Gitu, Bu. Jadi yang dikurang dari diri kita adalah, ini Bu, makanya saya selalu berpesan kepada ibu-ibu semua, bapak ibu, jangan pernah merasa pintar, jangan pernah bosan terus belajar, karena orang yang sombong lah orang yang tidak mau belajar. Memang saya dulu
Sampai sekarang kenapa saya memang belum S2, memang saya tidak tertarik karena kebanyakan S2 di Sumatera ini khususnya ya, kebanyakan itu dia beli, saya nggak tertarik. Maksudnya beli untuk karena jadi kepala sekolah, karena mau jadi pengawas. Kalau saya kan memang sukanya bereksplorasi, belajar-belajar yang betul-betul harus memang apa gitu. Maka teman-teman juga bilang, Ibu seharusnya sudah bisa S3, jangankan S3, udahlah saya yang penting berbakti dulu, mengajar, memberikan pembelajaran yang terbaik supaya nanti anak-anak merasakan dampaknya. Jadi ibu sekolah kecil, ibu peluang di situ untuk membaguskan sekolah ibu. Bagaimana sekolah kecil, apa terlalu jauh ya bu dijangkau. Tapi kalau sekolah itu bagus, punya daya tarik jual, kita sekolahnya seperti berdagang. Kalau dia ada brandnya, ada daya tariknya, akan dicari orang bu. Walaupun dia masuk ke lubang semut sekalipun, akan dicari orang. Kemarin saya ketemu dengan Bapak Dirjen Iwan Sahril ya, langsung wawancara dengan saya, yang menjumpai keasahan yang dijumpai adalah saya yang sederhana ini, yang mungkin ya nggak terlalu sampai gimana pendidikannya, tapi jauh-jauh dari Jakarta jumpai saya, dia menjelaskan bahwa ada loh sekolah Bu Nia di daerah lokalisasi Surabaya. Ini sekolah bakal hancur. Kenapa hancur? Karena letaknya di lokalisasi. Tahu lokalisasi lah Bapak Ibu ya, lokalisasi itu tempat prostitusi, di mana latar belakang keluarganya kebanyakan orang tuanya pasti yang perempuan nggak bener lah menurut Bapak Dirjen. Tapi guru-guru ini mau merubah, dia nggak putus asa, nggak mengeluh. Jadi Bapak itu tidak suka guru yang mengeluh. Ya gimana sekolahnya kayak gini, ya gimana lingkungannya kayak gini, ya gimana anak-anaknya kayak gini, ya gimana gurunya nggak mau saling bantu. Itu mengeluh itu tidak berguna. Yang terjadi adalah perbaikan. Jadi bagaimana meningkatkan integritas. Jadi gitu loh, kalau ada peribahasa bilang, gak salah mengeluh. Mengeluh itu tipikal orang yang memang tidak mau maju. Mengeluh itu tipikal orang yang memang bukan orang beriman. Karena orang beriman memang punya etos kerja yang tinggi. Dia tidak mengeluh gitu kan. Ya gimana lagi, ya kayak gini keadaannya. Kita harus berbeda dengan orang lain. Kita harus punya bedanya. Terakhir, dia menggerakkan. Dia berbeda. Terakhir digerakkan, bagaimana ceritanya. Akhirnya dengan tentu tidak mudah seperti yang Bu Emma bilang. Ada pertentangan, dibilang sok paten lah, dibilang sok hebat lah, dibilang sok wow lah gitu, dibilang sok keren lah, dibilang sok pintar lah, dan sebagainya. Ada tantangan. Terakhir, dia berhasil menciptakan sekolah yang bagus. Akhirnya, lokalisasi itu tidak melekat lagi pada sekolah itu. Jadi sekolah itu menjadi sekolah yang favorit dan dituju banyak orang dari berbagai penjuru. Karena dia punya daya tarik jual, guru-gurunya pun bisa punya integritas yang tinggi, bukan guru-guru yang mudah menyerah. Allah, sekolahnya aja kayak gini, kepala sekolahnya kayak gitu. Nah, tugas kita adalah biar orang seperti itu. Yang penting kita tetap menjadi baik. Kan kita kan digaji negara, bukan kepala sekolah yang menggaji. Kalau toh memang honor atau komite, itu tetap digaji dana bos gitu kan. Nah, sekolah honor kan ada dana bos, kecuali memang yayasan, yaitu sekolah yayasan dari SPP, dari siswa kan seperti itu. Jadi kalau kita berbuat baik, Tuhan tidak tidur. Saya sekolah itu lambat laun maju, dan ini perjuangan Ibu Emma di situ untuk tetap berbuat baik ya Bu Emma ya. Jadi di situ yang saya belum nampak tadi pembelajaran kreatifnya, di mana statistika itu sebenarnya bisa Ibu lakukan permodelan. Terus saya belum lihat Padletnya, mungkin karena jaringan. Padletnya saya belum lihat bagaimana anak-anak memakai Padlet itu. Terus saya juga belum lihat apa tadi yang Ibu bilang, PowerPoint-nya. Ibu pakai PowerPoint juga ya? Padlet, enggak Bu. Ada hasil karyanya tuh, ada di ini yang terakhir Pak Eka, yang saya kirim hasil karya siswa ada yang dibuat itu. Terakhir Pak Eka. Dari Padlet juga. Di LMS sudah ada kan Bu? Nanti di LMS saja ya. Jadi secara keseluruhan Ibu sudah keren, sudah paten ya. Jadi Ibu jangan pernah menyerah, Ibu jangan pernah merasa minder, jangan pernah merasa mundur, karena Ibu sudah berjuang maksimal. Dan wow, kalau kata Pak Eka, bayar 500.000 itu wow loh Bu, sayang duit itu, memang sayang ya kan Bu, tapi apa boleh buat ya kan Bu, kata Ibu memang maunya segitu kan, nggak bisa lagi berubah kan Bu, ya kan? Iya Bu. Jadi ya sudah, ikhlaskan. Yang penting sekarang target Ibu adalah, mohon sekali belajar di UP ya, di UP. Karena itu yang menentukan kelulusan Bapak Ibu. Kalau dari kami nggak mungkin menjerumuskan mahasiswa kami, itu udah pasti.
Kalau dari kami pada dasarnya kami pasti membantu, nilai kami pasti berusaha yang terbaik untuk Bapak Ibu. Tapi terbaik pun kan saya sudah bilang ya, contoh ini saya lagi contoh yang lalu tahun lalu, kami dosen sudah ngasih tinggi. Saya buka kartu lah ya, tapi ini off the record aja ya kan. Dosen kasih 97, saya kasih 98. Saya selalu satu angka lebih tinggi daripada dosen. Kenapa? Karena memang begitulah saya. Kalau dosen masih misalnya 90, saya ngasih 91. Kalau dosen 97, pasti saya 98. Jadi saya terus koordinasi. Berapa kasih nilai si X berapa berarti saya tambahkan gitu. Tambahkan 1, tambahkan 2. Ternyata begitu pengumuman, saya pikir itu mahasiswa andalan saya, dia aktif, paragrafnya bagus, videonya bagus, RPP-nya bagus, semuanya sampai sertifikatnya banyak. Nanti di UKIN, Bapak Ibu diminta mengupload sertifikat, mengupload apalagi tuh kegiatan sosial masyarakat, mengupload kegiatan organisasi Bapak Ibu, diklat-diklat, pengembangan diri, itu sudah bagus semua. Jadi nilai rata-rata kami kasih tinggi 98. Rupanya setelah pengumuman banyak yang SMS saya Japri, Bu terima kasih Bu Nia saya lulus, terima kasih Bu Nia saya lulus, itu yang saya bilang sama Ibu ya. Sampai ada yang ngasih kado dari Bali, ngasih baju Bali gitu kan. Begitu saya tanya, si Anu lulus enggak? Bapak-bapak nih saya tanya. Bapak itu yang paling aktif, dia membantu kawannya. Semua dibantu. Rupanya dia yang enggak lulus, Bu. Wih sedihnya saya Bu, saya sedih sekali. Kok bisa Bapak itu nggak lulus ya? Sementara Bapak itulah yang membantu teman-teman jatuh di UP. Berarti betapa pentingnya UP itu. Ya, jadi saya mohon kepada Bapak Ibu, sampaikan juga belajar ya. Carilah soal-soal di internet. Kalau memang nanti tidak ada tryout di UNA, carilah di internet. Sampai detik ini, saya selalu memikirkan kelulusan mahasiswa-mahasiswa saya. Baik guru penggerak maupun Bapak Ibu. Kalau guru penggerak, saya berharap dapat nilai A. Ini kan lagi kelulusan juga mereka, sedang terakhir ya. Dan Bapak Ibu juga sedang tahap-tahap akhir. Jadi jangan Bapak Ibu pikir saya terus tidak memikirkan ke masa depan Bapak Ibu. Saya pikirkan itu, bagaimana supaya Bapak Ibu bisa lulus. Tapi itu tadi, di UP kami tidak bisa bantu. Jadi tolonglah belajar di UP ya. Oke, Ibu Emma tetap semangat ya. Tetap menjadi guru yang disukai anak-anak ya. Menjadi guru yang disayangi. Terima kasih kepada Bu Emma. Lanjut satu lagi ke Pak Togof lah ya ini. Pamungkas saya mau lihat dulu. Pak Togof setelah itu Pak Eka. Bapak-bapak 2, ibu-ibu 2. Bu, terakhir nanti penutupnya Ibu apa tadi yang belum selesai Bu Liga ya, Bu Liga ya. Oke, silahkan Pak Togof masih hadir atau sudah tidur? Tidur. Hadir Bu. Silahkan. Oke, silahkan. Ya Bu. Pas saya tidur ya di Medan nih Pak, cuacanya mendung, ngantuk. Sudah nampak Bapak Ibu? Sudah Pak. Sudah ya. Sebelum ke refleksi, saya mau lihat dulu videonya. Karena refleksi itu kan dari video dulu. Video udah saya lihat sih, tapi teman-teman lain kan belum. Oke, teman-teman lain, silakan kaji video berikutnya. Alhamdulillah. Ada kendala Pak Ustadz? Oke, sudah mulai. OTW dia, OTW. Muter-muter. Universitas Asahan Sumatera Utara. Ada suaranya Bu? Dengar nggak suaranya Bu? Kedengeran, kedengeran. Suaranya ada Pak, gambarnya nggak ada. Oh, gambarnya nggak muncul. Oh iya, itu ya tambahan untuk video ke depannya. Saya udah nggak ada depan lagi ya.
Ada seperti Pak Togo, ya, di depannya itu. Jadi lingkungan sekolahnya nampak. Pak Eka pun nampak. Menggunakan metode pembelajaran project based learning dengan pendekatan saintifik melalui diskusi dan tanya jawab Gambarnya untuk nggak muncul. menemukan rumus volume bangun ruang sisi lengkung tabung. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semuanya? Ada videonya Bu Wid. Nggak ada. Suara Bapak aja ada. Saya ulang lagi ya Bu ya. Ya, Pak, silahkan Pak. Bapak sudah di zona aman ini nilainya. Tinggal UP-nya aja lah. Ya. Kalau dari saya sudah A nih Bapak, videonya udah A+. Amin. Lanjut, yang lain biar melihat di mana letak kekurangannya, nanti yang lain yang akan berikan komentar. Saya putar dulu Bu, saya coba dulu. Pak Eka juga bagus videonya saya lihat. Bapak-bapak di sini ada berapa orang? 3 orang ya? Ya, Bu. Iya. Bapak Arifin ya? Arifin yang belum saya lihat. Perkenalkan, Pak Baradeli. Saya adalah Setelah mahasiswa Pak Togo, Pak Arifin ya? tahun 2023 Universitas Asahan Sumatera Utara. Nampak Bu Wid? Belum, Pak. Belum. Saya udah muncul loh. Udah. Udah? Udah. Ada Pak. Udah Pak. Udah. Nama saya Togo Baradeli. Mirip Pari Prima Pak. Mirip Betty Prima ya? Universitas Asahan Sumatera Utara. Bu Widya, jangan lupa kedip nengok videonya ya, terkesima dia ini. Pembelajaran kali ini saya akan menerapkan metode pembelajaran based learning dengan pendekatan saintifik melalui diskusi dan tanya jawab untuk menemukan rumus volume bangun ruang sisi lengkung tabung. Ini jadi beragam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semuanya? Sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita kali ini, ada baiknya kita baca doa terlebih dahulu yang dipimpin oleh siapa? Abi, silakan Abi. Suaranya memang putus-putus ya Pak ya? Mungkin karena
Ya Pak Togoh jaringannya. Oh iya, Pak Eka Ricardo, maaf jaringan saya hilang tadi. Iya Pak, oke. Masa pakai paket lagi Bu Asih. Nah internet nggak bersahabat Bu Asih. Nah, gitu ya. Ya, kayaknya Pak Togoh ini jaringan ini. Karena waktu saya lihat di YouTube jelas suaranya. Ini nggak jelas suaranya. Pak Togoh kemana nih? Baik. Ya. Sebelum kita masuk materi hari ini, sama lihat dulu materi kita yang terakhir. Nah, Bapak Ibu, saya lihat semuanya nanti tampilannya sudah baik karena baju yang dipakai itu dinilai ya. Rupanya ada loh kriteria penilaiannya. Penampilan pun dinilai. Syukur Pak Togoh rapi sepeci-pecinya ini. Dinilai loh, ada penilaiannya. Ada memang aplikasi di UKIN nanti itu. Bagaimana bajunya rapi tidak, ramah tidak, galak tidak, lembut tidak, itu semua dinilai. Aplikasi dari Kemendikbudnya itu. Cara matematisnya dirumuskan dengan 2 kali V dari R kuadrat ditambah. Pak Togoh Phoenix nampaknya guru yang ditakuti. Ya. Boleh dilakukan survei, Bu? Apa betul? Tapi ini tidak ya, dibilang Pak Ustadz kok rata-rata manggilnya ya. Kan Ini rata-rata panggilnya Ustadz Ustazah, Bu. Memang panggilannya itu di sini. Oh, betul. Nah, Di pesantren ya, Pak? dia sekolah negeri tapi basis pesantren gitu, Bu. Oh, bagus. Berarti MTSN gitu bukan? SMP, Bu. SMP IT. SMP negeri, cuman dia boarding school berbasis pesantren gitu, Bu. Oh, bagus. Daerah mana itu, Pak? Pekanbaru, Sudirman, dekat bandara, Bu. Berarti kalau boarding school ini sekolah menengah ke atas nih ya? Asrama, iya. Artinya mereka bayar SPP ya? Enggak, Kalau sekolah negeri kalau gratis, kan Bu. Kita nggak gratis bayar. ya kan? Nggak bayar? Ditanggung Pemko kota, Bu. Oh, berarti memang keren Pemko-nya ya? Luar biasa. Alhamdulillah. Jadi gurunya PNS semua? Pak Togoh udah PNS juga kan? Enggak semuanya, Bu. Ada yang belum PNS. Oh iya. Nggak apa-apa itu. PNS dengan tidak PNS samanya itu, Pak. Iya. Karena nanti dia bisa impasing. Tidak ada bedanya. Nah, menarik ya, sudah ditampilkan. Jadi itu motivasinya nampil, anak-anak melihat. Nggak ada yang ngantuk, nggak ada yang nguap, nggak ada yang ngobrol. Sudah oke sih secara keseluruhan, bisa dicepetin Pak Togoh ke inti. Karena nanti kita akan ke yang lain. Tujuan pembelajaran kita kali ini. Di inti aja. Nanti kok satu-satu waktunya nggak habis. Nggak cukup. Oke, ini ada sintaknya. Oh ya, bagus. Sudah ditampilkan. Saya ingin lihat di inti sampai ke presentasi. Sampai ke penilaian. Presentasi siswa ya. Nah, identitas sudah semua. Nah, presentasinya coba. Biar saya dengar. Biar guru-guru dengar yang lain. Siswanya banyak, Pak, di situ. Satu kelas berapa orang? Satu kelas 25, Bu. Dia cuma 6 kelas, satu tingkat cuma 2 kelas, dibatasi, Bu. Oh, supaya dia fokus ya. Iya. Ya. Berarti yang masuk kemari pilihan ya. Pakai tes, Pak. Masuk sini. Iya, Bu. Berarti ini yang ibaratnya yang pintar-pintarnya ya. Amin, iya. Saya nampak dari baju-bajunya rapi-rapi. Pilihannya lah istilahnya ya, boarding school-nya. Kalau unggulan berarti nih Pak? Insya Allah ya, Bu. Jangan-jangan Bapak kepala sekolahnya nih? Enggak, Bu. Tawak-tawakannya ya. Tahan dulu. Dari kelompok lain ada yang mau bertanya mungkin? Berarti refleks itu Bapak ya, tahan dulu. Berarti boleh dari bangunnya boleh. Ya, dari hasil karyanya ada dapat. Namanya supaya ada komunikasi dua arah. Hanya
Oh, tabungnya udah bagus. Nah, boleh berikan komentar, umpan balik. Ayo, ada yang bisa, yang mau memberikan komentar selain dari kelompok 2? Ada yang mau berkomentar? Atau pas mungkin? Senyum ngajarnya, nggak galak lah. Nanti masuk penilaian itu Pak, apakah ngajarnya tegang, murah senyum, atau galak, atau buat ngantuk. Pakai peci semua di sini ya. Iya. Atributnya lengkap. Baik, lanjut ke penutup Pak. Saya mau lihat asesmennya. Di mana Bapak ngasih penilaian? Di akhir tuh sebelum penutup harus ada penilaian. LPPD-nya, tugasnya. Nah, ini dia lagi ngasih kesimpulan ya? Iya, Bu. Iya. Bapak nilainya di mana? Untuk misalnya tadi per kelompok udah Bapak nilai langsung atau kayak mana? Nanti setelah dikumpul, Bu, diberi penilaian ditulis di jurnal nanti, Bu, di jurnal gurunya. Boleh juga nanti kalau nanti Bapak diundang jadi apa? Jadi PP atau fasilitator mengatur rezeki Bapak nanti lulus. Itu penilaian harus nampak sebelum kesimpulan. Misalnya kelompok yang tadi maju ke depan itu dinilai antara kelompok 1, 2, 3 variasi aja nilainya. Kalau memang yang kelompok 1 100, kelompok 2 80 berdasarkan hasil. Oh, gitu ya, Bu. Jadi di situ nanti profesor mau langsung lihat tahap penilaiannya gitu. Selanjutnya nanti Ananda akan mempelajari tentang luas permukaan kerucut. Ya, untuk pertemuan berikutnya luas permukaan kerucut. Jadi sebelum kita mengakhiri pembelajaran, kesabaran ketika kita tidak memiliki, apakah dia nanti lupa diri dan segala macam. Mungkin demikian saja dari silakan lanjut refleksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ke refleksi ya Pak. Ya Bu. Terima kasih, Bu. Apakah sudah muncul Bapak Ibu semua? Sudah, Pak. Sudah. Baiklah, saya akan menyampaikan kelebihan-kelebihan pembelajaran. Yang pertama, guru menerapkan TPEK dalam kegiatan pembelajaran. Yang kedua, peserta didik lebih bersemangat dalam mengikuti pembelajaran. Yang ketiga, peserta didik aktif dalam kegiatan pembelajaran dikarenakan kegiatan dirancang untuk fokus pada peserta didik. Yang keempat, peserta didik penuh percaya diri tampil ke depan kelas untuk mempresentasikan hasil karya atau proyek dari kelompoknya. Yang kelima, peserta didik dapat melakukan diskusi atau kerjasama secara kolaborasi dalam kelompok masing-masing. Yang keenam, peserta didik dapat menyelesaikan setiap permasalahan yang diberikan dengan baik dan tepat. Kekurangan dalam pembelajaran, yang pertama pengaturan waktu kegiatan pembelajaran masih sedikit bermasalah. Yang kedua, peserta didik kurang aktif dalam diskusi, sulit mengukur tingkat terhadap materi yang telah diberikan. Yang ketiga, peserta didik masih ada yang ragu dan atau enggan untuk bertanya. Yang keempat, kesulitan dalam penilaian yang komprehensif dan akurat. Rencana tindakan untuk mempertahankan kelebihan pembelajaran. Yang pertama, guru diharapkan senantiasa memberikan motivasi kepada peserta didik dalam mengikuti kegiatan pembelajaran dengan lebih bersemangat. Yang kedua, guru harus menjaga kenyamanan dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, guru hendaknya memberikan reward atau hadiah kepada peserta didik berupa dukungan atau lainnya. Yang keempat, guru hendaknya menciptakan suasana pembelajaran yang lebih menarik lagi dengan TPEK dan media pembelajaran yang lebih interaktif. Rencana tindakan untuk mengatasi kekurangan pembelajaran. Yang pertama, pengelolaan waktu yang lebih efisien sehingga bisa banyak pelajar yang bisa tampil ke depan kelas. Yang kedua, guru hendaknya bisa memberikan pengawasan lebih baik dalam kegiatan diskusi. Yang ketiga, diharapkan mampu membuat suasana kelas lebih hidup dan menyenangkan dengan ice breaking. Yang kelima, berdiskusi dan mencari solusi dengan pihak sekolah dan rekan sejawat bagaimana sebaiknya asesmen yang komprehensif dan akurat. Kesesuaian model pembelajaran. Model pembelajaran project based learning ini sangat sesuai dengan tujuan pembelajaran yang sudah direncanakan. Jika sebelumnya peserta didik kurang aktif dalam kegiatan pembelajaran, melalui PJBL ini peserta didik terlihat semangat dan antusias, apalagi dengan adanya diskusi atau tanya jawab dalam kegiatan pembelajaran, membuat project bisa membangun kolaborasi dengan baik dalam diskusi kelompok. Peserta didik menjadi kritis dan aktif dalam menanggapi presentasi kelompok. Praktek baik yang direkomendasikan yaitu pembelajaran yang inovatif akan dapat memberikan banyak dampak yang positif bagi peserta didik dengan ciri sebagai berikut. Peserta didik menjadi semakin aktif, kritis, kreatif dalam
dalam kegiatan proses pembelajaran. Oleh karena itu, tenaga pendidik harus memiliki inisiatif yang baik dan tinggi untuk merancang atau mengadakan kegiatan pembelajaran dengan menggunakan media yang lebih menarik atau atraktif. Catatan tambahan, tenaga pendidik atau guru harus mampu merancang proses kegiatan pembelajaran sesuai dengan karakteristik serta memperhatikan karakteristik peserta didik. Pembelajaran dikatakan baik jika pembelajaran dilakukan berorientasi kepada para peserta didik dan dapat mengaktifkan peserta didik dalam pembelajaran, merasakan keamanan dan kenyamanan dalam proses pembelajaran. Demikian, terima kasih, Bu. Oke, terima kasih Pak Togoh, luar biasa. Kita kasih aplaus semua teman-teman di sini ya. Jadi kita kasih aplaus, kasih jempol, bisa ya ngasih reaksi ya. Kalau teman-teman di sini bisa. Jadi yang lain nanti saya rasa bisa seperti itu. Di sini semuanya adalah proses untuk menuju sertifikasi. Bapak Togoh, saya ucapkan selamat sudah bisa signifikan ya, mungkin dari siklus aksi 1 dan 2-nya, tapi proyeknya belum saya lihat. Ini kan PJBL ya, barbutnya mana Pak? Apa Bu? Saya barbut dari PJBL ini. Nggak dengar saya Bu, maaf Bu, apa Bu? Barbut dari PJBL ini kan PJBL kan, PJBL itu kan proyek. Apa hasilnya? Project Bu. Project. Bangun ruang tabung. Hasilnya kayak tadi Bu Emma bilang, Bu ada Bu hasil kerja. Nah, saya tabung yang dibawa siswa presentasi. Oh yang tadi itu ya. Jadi sekaligus tabung itu sekaligus sebagai media ya. Iklan hasilnya dan iklan medianya. Oke. Terima kasih Pak Togoh. Boleh lanjut tutup. Sekarang saya akan speaking dulu untuk menguji Bapak. Izin Bu, saya mau sholat dulu Bu ya. Ya. Makasih Bu. Ya, silakan. Kita pun nanti jam 4 udah selesai kok, masih bisa sholat. Oke, silakan Bapak Ibu, saya kasih ice breaking. Di sini belum ajan kebetulan di Medan. Ikuti kata saya. Ya, ikuti kata saya. Biru, biru, biru. Biru, Biru, biru. biru. Merah, biru, merah. Merah, merah, biru, merah. Berapa jumlah merahnya? 2. Tapi kan nggak fokus. Kan saya bilang ikuti kata saya. Berarti belum ada yang lulus di sini. Biru, biru, biru. Lulus ice breaking ya. Biru, biru, biru. Biru, biru. Merah, biru, merah. Merah, Biru merah. Merah, merah, biru. merah, Biru. Berapa jumlah birunya? Berapa jumlah birunya? Nah, udah lulus di dia. Berapa jumlah birunya gitu. Kan disuruh ikuti kata saya. Berarti nggak dihitung. Kan nggak disuruh menghitung. Oke, saya Pak udah ketawa Pak Arifin. Berarti udah cerah mukanya Pak Arifin. Tadi kemana aja Pak Arifin? Saya baru lihat wajahnya. Agak Pak Arifin itu tadi kan. Ya. Agak demam Bu. Agak demam, banyak minum air hangat ya Pak. Semoga cepat sembuh ya. Oke, sekarang satu lagi ice breaking-nya. Ini berapa? 1. Ini berapa? Lihat. Kata saya, ini berapa? nggak kelihatan. Ini tangan saya tengok. Ini berapa? Yang ini? 2. Dan ini? 3. Ini kata-katanya ya. Ini berapa? 1. Yang ini? 2. Dan ini? 3. Nah, sekarang saya ulangi. Ini berapa? 1. Yang jawab 1 yang benar. Yang ini berapa? 3. Hah? Yang ini berapa? 3. Salah. Ulangi ya. Ulangi ya. Ini pertama jadi patokan. Pertama jadi patokan. Ini berapa? 1. Yang ini. 2. Dan ini. 3. Nah, katanya ingat ya, ini berapa, yang ini dan ini. Ini berapa? 1. Yang ini. 2. Dan ini. 3. Bu Emma lulus, tepuk tangan. Jadi paham ya?
Ayo yang belum paham nggak mudeng gimana itu yang nggak mudeng? Jadi menguji kefokusan. Tadi kan nanti dibahas ya, yang ini 1, ini berapa 1, yang ini 2, dan ini 3. Maka kalau saya kasih segini pun kalau ditanya ini berapa tetap 1. Yang ini tetap 2. Dan ini tetap 3. Ya, itu konsep ice breaking ya. Oke, baik Bapak Ibu. Terima kasih. Satu lagi kita ke Pak Arifin deh nih biar demamnya sembuh. Pak Arifin boleh lihatkan videonya Pak Arifin? Ya Bu, tunggu ya Bu. Iya, sabar menunggu kok Pak. Tenanglah. Pak Arifin dari sekolah mana Pak Arifin? Dari SMP 4 Kampung Rakyat Bu. Di mana itu Pak? Kota Pinang, Labusel ya. Oh nanti kalau saya jalan-jalan ke Sujuya ya Pak. Oh nggak sampai lah itu ya. Nggak sampai Bu. Jauhan Sujuya atau sekolah Bapak? Jauhan sekolah saya lah Bu. Oh iya. Wih, saya mau ke tempat Bapak harus ke Jambi dulu lah. Wah, rumah mertua saya di Jambi, lewati rumah Bapak itu nanti ya. Oke, silahkan. SMP ya Pak ya? SMP Kampung Rakyat. Oke Pak. Persamaan garis lurus. Oke. Suaranya nggak kedengeran. Oke, wih. Keren dia jalannya kayak batik. Masuk kelas. Ya. Sudah dikondisikan ya Pak? Tahu-tahu udah langsung buat kelompok. Iya Bu. Mantap. Kan belum berdoa ini. Ya, oke pimpin doa. Berdoa gini. Suaranya memang nggak kuat ya Pak? Pelan ya? Kurang kuat Bu. Bu. Ya. Kurang kuat Bu. Ya kurang kuat sedikit lagi. Di sini. Oke, kuatkan aja maksimal. Oke. Kehadiran bagaimana Bapak ini? Ya. Mohon Bapak Ibu yang lain melihat ya. Nanti saya akan tanya umpan baliknya. Dikasih tahu dan cukup pengertian dari barang-barang yang oleh sendiri. Ini apakah itu pengertiannya kan? Ya kan? Ya. Dulu mengatakan semangat terusnya, jangan pernah berhenti sampai kamu dapat jalan yang kamu cari. Ini di dalam itulah pelajaran kita hari ini, ya, kompetensi dasar atau tiga titik 4 menganalisis fungsi linear sebagai persamaan garis lurus dan mendefinisikan grafik yang dihubungkan dengan masalah tekstual. 4.4 menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan linear sebagai persamaan garis lurus. Pembelajaran dicapai melalui PJDL, ya, kita ikut belajar karena melakukan dengan PJDL, ya, yaitu proyek satu
pembelajaran project planning dengan metode diskusi. Peserta didik dapat menentukan gradien satu garis dengan benar. Dua, melalui model pembelajaran PJBL dengan metode diskusi. Peserta didik dapat menganalisis foto garis dengan X dan Y dengan benar. Tiga, melalui model pembelajaran dengan metode diskusi, peserta didik dapat menyampaikan persamaan garis lurus yang dengan benar. Empat, melalui model pembelajaran PJBL dengan metode diskusi, peserta didik dapat mengingatkan masalah tekstual yang berkaitan dengan linear bersama garis dengan benar. Garis lurus dengan benar. Pengertian bersama garis lurus. Jika dilihat pada grafik, persamaan garis lurus memiliki perbandingan yang sama, artinya antara selisih koordinat ini. Persamaan garis lurus koordinat Y yang selisih koordinat X. Lalu kita simak video pelajaran berikut ini. Kita menyaksikan video. Memang hilang suaranya ya, Pak? Bu, Oh, suaranya memang hilang atau jaringan mungkin ya, Pak ya? Atau saya yang jaringannya terganggu ya? Atau Bapak Kadang, Bu. jaringannya? Jaringannya. Mas semua tadi. Iya, semua putus. Baik, Pak, lanjut aja ke inti, Pak. Jadi biar menghemat waktu, setelah ini Bapak presentasi refleksi, karena kita jam 4 selesai.
Mati lampu berarti tempat Pak Arifin. Pak Arifinnya terlempar, Bu. Terlempar Pak Arifin ya? Nah. Terlempar ya Pak Arifin ya? Terlempar dia, Bu. Mati lampu tempat Pak Arifin. Lanjut Pak Liga, Bu Liga, silahkan Bu Liga. Presentasi sebentar Bu Liga. Untuk videonya Bu Liga, silahkan. Yang tadi. Yang tadi Bu. Apa sudah bisa? Kalau memang sudah bisa lanjut. Kalau memang belum biar dilanjutkan oleh Pak. Siapa tadi yang belum? Pak Eka. Masih kayak yang tadi Bu. Terus suaranya. Nggak Iya bisa Bu. gitu. Iya Bu. Oke, tadi siapa yang belum? Pak Eka ya? Pak Eka ya? Pak Eka Jaringan silakan Pak saya Eka. nih, Bu. Jaringan saya ya, Bu. Bukan kalau begitu Bu Hidayatul ya. Bu Hidayatul ya, silakan biar dapat ya semuanya ya. Bu Hidayatul, silakan Bu Hidayatul presentasi dulu untuk refleksinya sambil lihat videonya sebentar Bu Hidayatul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu dilanjut. Ya, kelebihan pembelajaran di sini, adapun kelebihannya adalah keaktifan dan kemampuan berpikir kritis, kemampuan berkolaborasi dan kemampuan berkomunikasi peserta didik terbangun dengan adanya proyek yang harus mereka kerjakan. Meningkatkan kemampuan mengorganisir kelompok karena peserta didik harus dapat mengatur pembagian tugas agar proyek dapat terselesaikan dengan baik. Kemudian menumbuhkan jiwa kompetitif antara peserta didik supaya menjadi kelompok yang terbaik. Pembelajaran lebih bermakna dan memberikan arti mendalam bagi peserta didik dan guru. Kemudian yang kedua, kekurangan pembelajaran, siswa tidak dapat terkontrol dengan baik. Contohnya kegaduhan di dalam kelas ini sangat berpengaruh dalam pembuatan produk karena siswa tidak dapat konsentrasi atau tidak fokus dengan apa yang siswa buat. Kemudian membutuhkan waktu yang lama, tidak semua materi bisa menggunakan model PJBL. Kemudian rencana tindakan untuk mempertahankan kelebihan pembelajaran, mendeskripsikan proyek pembelajaran, mendeskripsikan hasil pembelajaran siswa pada pelajaran matematika melalui model pembelajaran project based learning, kemudian membuktikan secara signifikan kualitas pembelajaran baik dengan menerapkan model pembelajaran project based learning. Rencana tindakan untuk mengatasi kekurangan pembelajaran, menggunakan tutor feedback pada saat proses pembelajaran dengan tujuan meminimalisir dan memberikan arahan agar tujuan pembelajaran dapat berjalan dengan baik. Mempersiapkan bahan proyek sebelum proses pembelajaran berlangsung. Kemudian kesesuaian model pembelajaran dengan pencapaian tujuan pembelajaran. Proyek based learning memberikan dampak positif bagi guru dan peserta didik, antara lain kreativitas peserta didik terbangun dengan adanya proyek yang harus mereka kerjakan, meningkatkan kemampuan mengorganisir kelompok karena peserta didik harus dapat mengatur pembagian tugas agar proyek dapat diselesaikan dengan baik, menumbuhkan jiwa kompetitif agar peserta didik menjadi kelompok yang terbaik dan pembelajaran lebih bermakna dan memberikan arti mendalam bagi peserta didik dan guru.
praktek baik yang dapat direkomendasi dari pembelajaran, praktik yang dapat inovasi guru, pemecahan suatu masalah yang telah ditemui ketika proses pembelajaran, pengalaman dalam mengelola kelas yang baik, layak untuk dibagikan, tindakan guru yang melakukan analisis dan melakukan pengembangan, kemudian hasil penerapan suatu alternatif dalam cara menyampaikan materi. Ini kotak-kotak yang ada hilang kok di sini. Nggak apa-apa, Bu. Coba videonya di-share screen ya, Bu. Videonya, video Ibu ya. Nggak tersimpan di laptop. Bisa minta tolong yang lain share screen kan, atau linknya Bu kirim aja di obrolan nanti biar dibuka. Bisa, Bu. Mana kirim? Silakan bantu Pak Eka untuk buka dari link Ibu ini, Ibu Hidayatul. Oke, siap Bu. Share grup ya. Di chat room ini Bu, di chat room sekarang ini, chat room yang di Zoom meeting kita. Di obrolan. Harus buka WA ya, Bu? Enggak apa-apa, Bu. Di WA Langsung. linknya, Bu. Ya sudah, nggak apa-apa, tapi Ibu kirim di obrolan kita yang lagi berlangsung ini di chat room. Gimana? Sudah bisa? Belum, Bu. Lelet kali WA-nya. Bu, maaf ya Bu, tadi terlempar. Oh iya Pak, nggak apa-apa Saya Pak. Ya, nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa. Sudah dilanjutkan ke Ibu Lidi. Saya ini pakai HP loh, Bu. Ya, nggak apa-apa Pak. Nanti aja, nggak masalah ya Pak ya. Namanya jaringan ya kan Pak? Nggak apa-apa Pak. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama Videonya belum nampak Bu, suaranya udah dengar. mana ini? Ya. Saya Hidayatul Azmi, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2, Universitas Asahan Medan. Saya melakukan PPL 2 dengan materi barisan geometri. Ayo menyimak. Ibu Hidayatul Azmi dari sekolah mana ya? Satu sekolah, Bu. Aceh. Oh iya, mantap Bu. Saudara saya ada di Aceh Bu, di Sigli. Oh, saya berada ke sini, Bu, Aceh Selatan, dekat Aceh Selatan, Nagan Raya. Ya. Saya kemarin baru pulang dari Aceh, Bu. Dari Banda Aceh. Ini lagi banjir, Bu, Aceh, Bu. Iya. Mudah-mudahan cepat berlalu ya, Bu.
Apa Bapak Lurah? Suaranya memang putus-putus ya Bu ya, jaringan. Terputus-putus ya, Bu? Dipercepat Bu, silahkan dipercepat ke tengah sampai ke akhir ya Bu. Karena waktu kita sudah habis. Oke Bu, lanjut ke akhir Bu, biar saya lihat akhirnya sebelum penutup ada umpan balik ya. Oke, oke Bu, silahkan. Baik, sudah mantap ya Bu Hidayatul ya, sudah berusaha ya melakukan sebaik mungkin. Semua pasti apa ya? Ada sedikit kekurangan, is nobody perfect ya kan Bu? Iya, Bu. Sudah oke Bu, sudah keren. Baik Bapak Ibu, saya rasa sudah oke. Nanti saya lihat lagi di LMS karena waktu sudah menunjukkan jam. Ya, Bu ya. Ibu bisa stop share. Kita Ya. tepuk PPG dulu ya. Sebelum kita berdoa, kita tepuk PPG dulu. Dipimpin oleh Pak Arifin. Tepuk PPG dulu Pak Arifin. Semuanya open cam. Open cam termasuk saya. Tunggu saya kali karena jaringannya. Oke, PPG Pak Togop jangan lupa foto ya, kirim yang terbaik di grup. Pak Togop udah selesai sholat pasti ya, karena sudah 30 menit tadi ya. Nah, yang lain langsung sholat nanti ya, karena di sini baru azan. Oke, Pak Arifin bisa tepuk PPG. Pak Arifin nampaknya sedang serius ini, ada tamu ya Pak Arifin. Bu. Ada tamu. Tamu atau dengan orang tersayang di rumah nih ya, lagi diskusi mungkin ya. Apa Bu? Pak Arifin silakan pimpin tepuk PPG. Biar sehat, biar demam hilang. Tepuk PPG, senyum gitu. Ayo. Nggak kedengeran ya suara saya ya? Enggak Bu. Dengar Bu. Pak Arifin bisa pimpin tepuk PPG karena saya lihat Pak Arifin belum pernah memimpin tepuk PPG. Salam PPG atau tepuk PPG? Salam PPG. Salam PPG. Pak Arifin? Iya Bu. Ya, silakan pimpin salam PPG. Salam PPG Indonesia. Salam PPG Indonesia. Foto Pak Togop. Salam PPG Indonesia. Indonesia. Senyum. Senyum.
Salam. Salam. Pak Arifin ragu-ragu ini ya, berarti nggak hafal. Iya, nggak hafal, Bu. Makanya saya tunjuk, saya tahu siapa yang nggak hafal, saya tunjuk Bapak kan. Nah. Ayo lagi. Siapa? Pak, saya capek Pak, begini terus Pak, salam, terus salam. Salam. Ayo Pak Arifin, semangat. Salam. Sapa. Apa? Salam. Semangat. Semangat. Sukses. 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 Amin. Surganya mana? Surganya. Amin. Berarti mulai ke depannya sebagai bentuk apa ya, ikop istilahnya, ke depannya Pak Arifin yang terus memimpin salam PPG sampai hafal. Oke? Baik. Sampai hafal. Oke, Pak Togo pimpin doa. Baik, Pak sebelum Eka Ricardo tolong fotokan ya, gantian ya. Dikirim. Sebelum kita mengakhiri kegiatan kita sore ini, baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih, Bu. Oke, baik Bapak Ibu, terima kasih sudah bertemu dengan saya secara daring di sini dalam rangka presentasi, refleksi sekaligus sedikit-sedikit kita review video-video Bapak Ibu. Pada dasarnya sudah oke ya, sudah luar biasa. Semangat berjuang, terus semangat, jaga kesehatan, dan jangan pernah bosan jadi orang yang baik. Oke, saya tutup dulu, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf atas segala kesalahan. Kebenaran datangnya dari Tuhan, kesalahan dari saya pribadi yang ya. Salam sehat, salam bahagia. Baik itu bahagia lahir dan batin. Apapun keadaannya kita harus menjadi orang yang bersyukur ya Bapak Ibu ya. Sampai ketemu di pertemuan yang akan datang di tanggal 24. Di jam yang sama, bisa jadi lebih pagi ya. Kita lihat nanti sikon. Yang jelas kita mainnya sebelum jam 5 sudah selesai ya. Baik Bapak Ibu, itu saja dari saya. Pak Togof jangan lupa nanti rekamannya dikasih ke saya. Terima kasih. Wabillahi. Foto dulu, Bu. Ya, oh ya foto bersama dulu. Yang cantik. Ayo. Oke, siap. Ayo, smile. Smile. Oke. 1, 2, 3. Kasih Bapak. Oke, terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Sukses semua Ibu, Bapak Ibu. Amin. Iya, Bu. Terima kasih.